Selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Manggarai Barat Wicara. Kali ini bersama saya Rayuni kita akan membahas satu topik yang menarik, yakni peran kaum muda dalam mengawal demokrasi. Telah hadir bersama kita narasumber-narasumber yang luar biasa, GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Labuan Bajo, beserta PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Labuan Bajo. Tentunya 28 Oktober yang kita ketahui sebagai Hari Sumpah Pemuda, dan kali ini KPU Manggarai Barat mengundang kaum pemuda untuk menyampaikan suara mereka, aspirasi mereka untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita, Ketua GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Kak Satriani. Dan berikutnya kita juga mengundang Ketua dari PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Kakak Petrus Suhardi Eka Putra. Selamat sore Kakak Satriani, bagaimana kabarnya? Sangat baik. Ya, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Dan bagaimana Kakak Patris, kabarnya Selamat sore, hari ini? Kakak. Puji Tuhan, kabar baik. Ya. Puji syukur mereka bisa hadir kali ini di podcast KPU Manggarai Barat untuk boleh berbincang-bincang santai bersama teman-teman pemilih. Nih saya mau tanya nih ke GMNI. GMNI di sini sendiri sudah berdiri berapa lama kira-kira? Udah jalan 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih. Nah, menurut kakak sendiri, GMNI itu perannya sudah termasuk lumayan berpengaruh tidak, kakak rasa? Masih bisa dibilang Belum ya, tapi karena masih dalam tahap belajar. dalam tahap mungkin berpartisipasi, lanjut, kolaborasi, Cipayung tadi dan sebagainya ya. Nah, kalau misalnya bentuk kontribusi nyata dari PMKRI sejauh ini selama PMKRI sudah berdiri di cabang Labuan Bajo ini, Kak Patris bagaimana? Selain konteks pemilu ya, Kak. Boleh. Jadi kontribusi nyata dari PMKRI selama ini, kebetulan PMKRI sekarang sudah berdiri 5 tahun di Labuan Bajo. Jadi salah satunya kemarin itu kita mengadakan sosialisasi supaya agar kaum muda tidak terlibat dalam narkotika gitu. Ya, baik. Nah, itu kemarin kita adakan di SMP Negeri 1 Labuan Bajo. Kemudian kita melakukan penanaman pohon di Desa Sumpang Longgo yang kemarin tahun 2022 itu ada kasus di sana kan. Ada kasus di sana karena irigasinya. Jadi kita melakukan penanaman pohon, penghijauan desa gitu. Oke, baik. Artinya partisipasi baik PMKRI, GMNI maupun yang mungkin belum terlaksana atau masih diwacanakan, intinya ingin mendekatkan diri ya, reach out istilahnya, menarik nih interaksi mulai dari kaum muda ataupun dari kaum masyarakat sekitar ya, untuk kita bisa menyelaraskan pikiran sama-sama untuk bersih secara dalam politik ataupun demokrasi ya. Oke. Apa nih harapan dan strategi GMNI untuk memperkuat partisipasi dan pengawasan pemilu oleh kaum pemuda sendiri menjelang pemilu dan pemilihan di waktu mendatang? Lebih ke membangun jaringan advokasi agar pemilu bersih dari politik uang. Ya, politik uang tadi ya. Itu yang sangat transparansi sekali terkait politik uang. Mungkin akan pemilu ataupun pemilihan akan berjalan dalam beberapa waktu tahun mendatang. Kira-kira sudah ada gambaran ataupun mungkin blueprint rencana-rencana yang akan dikerjakan nanti sebelum masuk mulai pemilu, sudah ada kan dari GMNI sendiri? Sejujurnya belum. Tapi nantinya pasti ada. Oke, ditunggu dengan pasti. Baik, nanti kita akan menunggu kembali kolaborasi dari GMNI sendiri, mungkin dengan organisasi lain ataupun agenda-agenda yang akan direncanakan dari GMNI untuk bisa bergerak di Labuan Bajo ini, mencakup banyak-banyak kaum muda ataupun masyarakat di sini ya. Nah, kalau untuk PMKRI sendiri, selain membuka ruang kolaborasi, sudah adakah rencana membuka ruang kolaborasi dengan organisasi lain atau lembaga apakah begitu? Iya, soal konsep, kemarin kita sudah buat konsep bahwa
untuk berkolaborasi bersama BM dari Politeknik Al-Bajo Komodus kampus di Labuan Bajo ini sendiri, agar bahwa mereka yang masih proses di dunia pendidikan, bahwa mereka bisa menjadi seorang terdepan juga nanti bagaimana melakukan pemahaman demokrasi kepada masyarakat nanti ya. Nah, saya pikir juga salah satunya juga bisa mengikuti organisasi, dan harapannya bahwa supaya semangat kaum pemuda di Labuan Bajo juga ini nanti bisa menjadi garda terdepan untuk bagaimana menghadirkan dan menciptakan demokrasi yang bersih dan adil di Manggarai Barat. Jadi langkah-langkahnya sudah ada mulai dicanangkan dari Ya, kemarin kita sudah menemui dengan pihak kampus, ya, kampusnya. membahas itu bahwa bagaimana nanti bahwa PMKRI akan masuk di kampus untuk melakukan kolaborasi dengan kampus itu sendiri gitu. Boleh tahu sejauh ini sudah berapa banyak anggota daripada PMKRI? Kalau PMKRI sendiri sejauh 5 tahun ini anggotanya itu 80-an Kak. Bukan itu mencakup Labuan Bajo sendiri. Ya, Labuan Bajo. Bagaimana kalau kakak GMNI sendiri di GMNI organisasinya sudah berapa anggotanya? 30. Dan masih akan tetap reach out lagi, membuka diri, bagaimana langkah dari GMNI untuk mencari anggota-anggota kaum muda lagi pada GMNI sudah pasti ya. Harapannya bahwa organisasi tidak boleh mati, karena di situ ada bibit-bibit yang bisa mengkritik kebijakan-kebijakan dan masukan-masukan yang bisa membangun negara nanti dan daerah gitu. Kalau dari kakak Satriani sendiri ada tambahan lagi kah? Ada yang mau yang mungkin menjadi point out kakak begitu? Mungkin ke masa depan demokrasi itu ada di tangan pemuda. Masa depan demokrasi tentu saja. Atau mungkin ke sejarah yang proklamasi 1945, betul sekali. habis itu Sumpah Pemuda 1928, Reformasi 1998, semuanya itu tidak luput dari namanya kaum muda ya. Betul. Pemuda. Oke, kalau dari evaluasi kalian mungkin sendiri melihat KPU begitu ya, melihat KPU, kira-kira apa yang menjadi ingin menjadi masukan kalian? Oke. Baik itu bisa dari sisi POV organisasi kalian masing-masing ataupun POV tentunya dari kaum muda sendiri ya, baik Kak Patris dan Kak Satriani. Bagaimana? Silakan. Dari PMKRI sendiri tentunya selama ini punya kerinduan bagaimana kita PMKRI dengan KPU bisa berkolaborasi dan saya pikir ini menjadi awal yang baik di podcast pertama ini. Yang terima kasih juga untuk KPU telah mengundang PMKRI. Ya, saya pikir bahwa ini adalah langkah awal yang baik nanti supaya kedepannya terus kita berkolaborasi terus, agar kalau kita lihat kemarin bahwa pada pilkada yang sudah lalu bahwa saya melihat KPU sangat bekerja keras dan ya namanya kesalahan dalam sebuah proses pasti ada ya. Dan saya pikir itu adalah hal yang wajar juga, Nah, tentunya kami juga kemarin sangat memprihatinkan juga bahwa banyak di sosial media yang menjelekan lembaga KPU sendiri ya. Saya pikir bahwa ini adalah kesalahan kita semua ya. Kesalahan kita semua, tidak hanya KPU ya, namanya kekeliruan dalam proses itu pasti ada. Tapi pada saat ini juga saya selaku ketua PMKRI Sabang Labuan Bajo Santos Francis Assisi minta agar nanti bisa PMKRI maupun GMNI berkolaborasi dengan KPU sendiri. Mungkin nanti dengan hadirnya PMKRI dan GMNI kita bisa membantu bagaimana melakukan sosialisasi kepada masyarakat ke lapangan, bagaimana kita bisa menjadi bahwa terutama untuk pemilih pemula. Saya pikir seperti itu sih Kak. Ada dalam hal apapun, termasuk juga nanti kolaborasi dengan dalam banyak lembaga ataupun KPU sendiri akan sangat membantu partisipasi dari kaum muda seperti Kak Patris dan juga Kak Satriani ini. Oke, mungkin menurut kakak nih, apa sih yang dimaksud dengan mengawal demokrasi dari perspektif kaum muda? Oke, baik, menurut saya mengawal demokrasi dari perspektif kaum muda, pemuda itu harus mampu kritis mengawasi demokrasi dan harus mampu mengkaji kebijakan publik di luar sana, khususnya daerah Labuan Bajo.
Berarti di Labuan Bajo. Nah, tadi kata dari Kak Satri nih bahwa demokrasi itu ketika mengawal demokrasi artinya kita kritis terhadap kajian yang ada, terutama dia ingin mengkerucutkan di dalam eh, daerah Labuan Bajo sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya dari sudut pandangnya PMKRI, dari Kak Petri sendiri, apa sih sebenarnya nilai-nilai dasar yang harus dimiliki kaum muda dalam menjaga kualitas demokrasinya? Ya, tentu kembali kepada kaum mudanya sendiri. Pertama, bagaimana pemahaman mereka terhadap demokrasinya itu sendiri dulu. Oke. Dan saya pikir bahwa pemuda yang sekarang, kalau kita lihat di Indonesia ini, itu udah intelektualnya sangat bagus semua ya. Iya. Nah, saya pikir bahwa pemuda juga nilai-nilai yang harus mereka miliki, terutama sebagai pemuda dan penerus generasi bangsa, tentu harus mulai dari mereka harus ada netralitas, kemudian profesionalitas juga dari kaum pemuda itu sendiri, gitu Kak. Oke, berarti ada netralitas, intinya ada kesadaran dari Ya, kaum mudanya sendiri. Nah, tapi menurut Kak Patri sendiri, kaum muda, ayo kita mengkerucutkan di Labuan Bajo sendiri. Kira-kira kaum muda saat ini, khususnya di Labuan Bajo, apa sudah sadar dengan peran mereka bahwa mereka itu memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi? ya kalau dilihat di pemuda di Labuan Bajo, saya pikir belum 100% sih Kak. Belum 100%. Ya. Ya, belum 100% karena kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya peran-peran pemuda juga dalam konteks pilkada di daerah Manggarai Barat itu belum signifikan juga. Kalau dari PMKRI sendiri nih, dari Kak Patris atau mungkin bisa dari POV Pak Kak Patris sendiri nih, sebenarnya demokrasi yang ideal itu bagi Indonesia, terkhususnya mungkin dalam konteks pemilu dan pilkada 2024 nih. Ya, kalau demokrasi yang ideal itu sebenarnya pada dasarnya bahwa pemilu itu wajib nilai dasarnya netralitas, transparansi. Nah, nilai-nilai inilah yang membuat hadirnya demokrasi ideal itu. Kalau memang kita sebagai pemilih, baik itu generasi muda dan generasi yang sudah tua, sudah punya poin ini dan mengaplikasikannya waktu pada saat pemilu, saya pikir bisa ideal demokrasi di negara kita ini. Nah, sejauh mana pentingnya literasi digital atau literasi politik yang sudah dilakukan GMNI pada anggota-anggotanya, kira-kira? Saat itu kebetulan GMNI juga sering diskusi terkait politik, sering advokasi kajian, Baik. dan sering terlibat juga dalam pesta demokrasi. Nah, kalau misalnya GMNI sendiri secara dalam tahunan mungkin apa saja sih mungkin yang sudah terjadi, maksudnya yang sudah jalan program-program dari GMNI tadi? Sejauh ini di lapangannya menjadi ini Pengawas. pesta demokrasi. Tantangan utamanya itu yang dihadapi kaum muda dalam organisasi GMNI ataupun PMKR sendiri, seperti misalnya politik uang, hoax tadi, intoleransi ataupun polarisasi sosial yang terjadi. Apa itu tindakannya gitu atau solusinya? Ya, tentunya kita sebagai mahasiswa atau kaum muda yang menjadi sosial kontrol, ya tentunya tidak boleh terlibat dalam dinamika seperti itu ya. Karena mau mengharapkan siapa lagi kalau bukan kita mahasiswa sendiri yang menjadi sosial kontrolnya. Sering tidak merasa ada penolakan sendiri dari kaum mudanya gitu, ketidakselarasan pikiran misalnya seperti itu? Sejauh ini sih dalam konteks organisasi PMPRI kami ya bahwa teman-teman semua tentu menolak hal-hal itu, untuk menolak itu. Dan harapan kami sebetulnya juga selama ini eh, bagaimana kami bisa bergandeng tangan dengan KPU ketika menemukan dinamika seperti itu di lapangan nanti kami bisa melaporkannya gitu. Oke, baik. Kan pasti PMKRI dengan membawa nilai-nilai kekatolikan atau kekristenisasi, tapi kan beberapa hal di lapangan itu mungkin
ada orang menyalahgunakan atau melakukan politik agama ataupun etnis di dalam kontestasi politiknya. Bagaimana sikapnya untuk melihat hal-hal seperti itu? Iya, tentu PMKRI sebagai kader gereja, organisasi gereja, ketika menemukan narasi-narasi yang membawa suku, agama, atau ras, Ya. ya saya pikir peran kader gereja di sini sangat penting juga. Ya, tidak hanya kader gereja saja, bahwa gerejanya sendiri juga harus berperan juga supaya bagaimana menghindari narasi-narasi politik yang seperti itu demi mengamankan demokrasi. Nah, kalau dari GMN sendiri dengan pertanyaan yang sama tadi, melihat atau menyikapi hal-hal seperti itu, misalnya ada ya tadi ada yang melakukan politisasi agama ataupun etnis yang tentunya pasti menghancurkan demokrasi itu sendiri ya di dalamnya. Bagaimana respon daripada GMNI? Yang pastinya game ini menolak keras terkait itu yang namanya pecah belah. Ya. Mungkin game ini melakukan literasi digital terkait itu. Oke, artinya melakukan literasi digital. Seberapa masif kira-kira dari masing-masing politik ini? Mungkin dari PMKRI sendiri ataupun GMNI, gerakan literasi digital tadi ataupun ya untuk menyelaraskan. Ya, untuk kita mengetahui seberapa efektifnya Ya. literasi digital itu tentunya kembali kepada segmen kita. Ya, Oke, jika segmen kita memang targetnya pada kaum muda atau seluruh kalangan, tentu juga dari segmen ini harus punya kesadaran. Kalau kita lihat sekarang ini kan konten-konten yang punya nilai edukasi itu jarang orang baca dan minat juga. Lebih banyak konten-konten yang menghibur, yang mungkin satu sisi karena itu yang punya nilai uangnya juga sih kan. Iya benar Seperti itu. sekali, orang-orang Ya. akan lebih condong kepada hal itu ya. Ya. GMNI sendiri gimana nih? Mungkin Ya, langsung ke pendidikan politik pendidikan yang langsung politiknya boleh. langsung ke masyarakatnya. oh langsung ke masyarakatnya. Sejauh ini apa yang maksudnya yang sudah terjadi, masyarakat yang sedang dituju itu mana? Sudah adakah misalnya di dalam misal suatu daerah tertentu kah? Mungkin suatu daerah tertentu ada. Sudah ada. Oh, sudah sedang berjalan Belum berarti. mendekati. Oh, sedang lagi ada agenda Memberikan untuk itu ya, pemahaman, memberikan iya. pemahaman seperti itu. Berarti artinya turun langsung ke warga-warga atau lebih mendominasi kaum mudanya sendiri. Sepertinya kebetulan kami juga belum melakukan hal itu sih kan. Oh, Belum begitu. melakukan hal itu, turun ke lapangan atau pengabdian kepada Iya. masyarakat seperti itu. Jadi kami belum, tapi harapannya juga bahwa kami punya supaya agar PMK juga bisa melakukan kegiatan itu, kami butuh support dari KPU juga nanti sendirinya yang punya Oke, yang baik. menjadi salah satu lembaga yang mengadakan pemilu. Gitu. Oke, harapannya untuk kaum muda sebagai pengawal demokrasi lah. Harapannya mungkin untuk pemuda harus lebih berani bersuara, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tentunya harus berpihak kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan, yang pastinya kebijakan-kebijakan itu harus berpihak pada masyarakat. Karena masa depan demokrasi itu ada di tangan pemuda. Oke, karena demokrasi itu ada di tangan pemuda ya. Bisa dibilang garda terdepan. Garda terdepan, betul. Kaum muda itu menjadi garda terdepan, menjadi promotor ya, istilahnya penggerak untuk mengawali demokrasi yang bersih tadi. Nah, Iya. dari Kak Patri sendiri, bagaimana Kak? Harapannya untuk kaum muda nih yang mungkin bagi Kakak terlihat apatis ya zaman sekarang atau lebih mempertimbangkan hal lain. Tentunya sebagai pemuda untuk mengawal demokrasi, saya pikir disinilah kita bisa melatih bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Sebagai warga negara yang punya hak untuk memilih. Ya, betul. Memilih. Saya pikir ini adalah peran pemuda yang sangat penting nanti, karena melihat dari sejarah bahwa pemuda punya peran penting dalam Betul sekali. kemerdekaan Indonesia juga. Gitu. Jadi peran inilah yang tidak boleh putus. Dan jalankan terus peran ini sebagai agent of control, sebagai social control. Nah, saya pikir bahwa untuk konteks pemuda hari ini, saya melihat bahwa pemuda begitu sangat kritis melihat demokrasi di Indonesia ini, lebih khusus juga pada saat konteks pemilihan pilkada di tiap daerah. Saya lihat di Labuan Bajo kemarin bahwa peran pemuda itu sangat penting, sangat banyak dan sangat penting. Kira-kira seperti ini. Nih teman-teman pemilih yang sebagai kaum pemuda diajak untuk lebih aktif lagi, lebih partisipatif lagi dimanapun kalian berada, untuk lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan, untuk menjadi pribadi yang lebih adil dan lebih berpihak kepada Kepada masyarakat. masyarakat luas ya.
Satu Kak, Apa satu itu? tantangan pemuda sekarang yang saya lihat secara pribadi saya. Oke, Saya boleh. bicara. Sebagai kaum Jadi pemuda. sekarang saya melihat bahwa tantangan yang paling berat yang dari pemuda adalah ketika adanya money politik. Oke, Money money politik. politik. Dan kemudian yang kedua adalah identitas atau politik identitas ini. Nah, pemuda sekarang ini lebih kepada kalau saya melihat bahwa mereka belum menemukan cara untuk bagaimana menolak yang namanya money politik ini dan politik identitas ini. Iya. Ini menjadi tantangan untuk pemuda dan saya pikir ini adalah hal-hal yang tidak penting sekali sebenarnya untuk diperjuangkan. Tapi bahwa tantangan ini menjadi start awal bagaimana pemuda nanti bisa mengawal demokrasi ke depannya gitu. Benar. Berarti dari betul-betul kaum muda ini harus benar-benar sadar Ya. ya, membuat satu komitmen diri untuk bebas dari namanya money politik tadi ya. Jadilah pemilih yang intelektual bahwa harus melihat dulu track record dari kandidat-kandidat ini untuk memilih. Oke, baik. Saya berterima kasih untuk kesempatan Kak Patris, KRI, dan juga Kak Satriani, GMNI untuk boleh hadir di podcast KPU Kabupaten Manggarai Barat ini. Baiklah teman pemilih, kita sudah ada di penghujung acara dari podcast KPU Kabupaten Manggarai Barat Wicara hari ini. Saya Rayuni mohon undur diri, KPU melayani. Baiklah teman pemilih, demikianlah acara podcast KPU Kabupaten Manggarai Barat Wicara hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan salam KPU melayani.